Hai semuanya, pernah nggak sih ngerasa kayak makin kesini, standar menikah tuh makin tinggi? Kayak nikah itu bukan soal dua orang saling cinta dan komitmen lagi, tapi lebih kayak lomba, siapa yang pesta pernikahannya paling megah, siapa yang bisa nyewa gedung ballroom paling mahal, atau siapa yang make up-nya kayak artis TikTok yang viral. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, kita tuh hidup bukan buat ngasih makan omongan orang. Kita hidup buat bangun masa depan bareng pasangan kita, bukan buat impress tamu undangan 2 jam terus berakhir ngutang puluhan juta. Saya sering dengar dari teman-teman, aku pengen nikah tapi belum siap biaya. Dan ketika ditanya, ternyata yang dimaksud biaya itu bukan biaya hidup bareng setelah nikah, tapi biaya pesta, dekor, baju, seserahan, catering, dan lain-lain yang sebenarnya bisa disesuaikan. Yang kadang bikin saya mikir, kok bisa ya kita lebih takut dianggap nggak keren daripada takut punya utang yang harus dicicil selama bertahun-tahun? Kadang saya mikir, kita ini hidup di generasi yang penuh tekanan sosial yang nggak kelihatan, tapi nyata. Tekanan buat tampil sempurna. Tekanan buat punya pernikahan impian yang katanya sekali seumur hidup. Tapi pertanyaannya, mau sekali seumur hidup tapi nyisain beban finansial selama setengah umur? Rasanya nggak worth it kan? Kalian pernah nggak lihat pasangan yang baru nikah tapi langsung stres karena harus bayar cicilan pinjaman nikah? Bukannya honeymoon, malah sibuk ngitung sisa uang gaji yang tinggal sedikit karena setengahnya buat bayar utang resepsi. Dan lucunya, utang itu dibuat untuk menyenangkan orang-orang yang bahkan nggak akan peduli tentang kalian minggu depan. Iya, benar. Banyak orang datang ke pesta nikah tuh cuma buat makan dan update story. Setelah itu, ya udah, hidup kalian yang jalan terus. Saya nggak bilang resepsi itu salah, nggak juga. Tapi kalau pesta itu bikin kalian harus minjem sana-sini, bikin orang tua jual tanah atau ambil pinjaman juga, lalu bikin kalian masuk ke pernikahan dengan kondisi finansial babak belur? Pertanyaannya, bahagia itu letaknya di mana? Kadang kita perlu sadar bahwa pernikahan itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari kehidupan yang jauh lebih kompleks dari sekadar pesta. Dan awal itu seharusnya dimulai dengan kaki yang ringan, bukan dengan beban hutang di pundak. Coba deh bayangin, kalian nikah sederhana, uangnya kalian simpen buat DP rumah, kecil-kecilan, atau buat modal usaha bareng. Bukankah itu lebih panjang manfaatnya? Bahagia itu bukan dari kemewahan, tapi dari rasa cukup dan saling dukung. Percuma pesta megah kalau besoknya kalian gak tahu mau makan apa. Percuma makeup seharga 10 juta kalau setelah pesta kalian malah saling salahin karena realita gak seindah ekspektasi Instagram. Kita harus belajar bedain mana keinginan dan mana kebutuhan. Mana gengsi dan mana esensi. Saya tahu, kadang kita juga kena tekanan dari keluarga. Ya, masa nikah di rumah doang? Atau nanti orang-orang ngomong apa kalau sederhana banget? Tapi coba kalian tanya balik. Apa mereka juga mau bantu bayarin cicilannya? Kadang orang cuma ngomong, tapi nggak ikut ngerasain susahnya. Maka penting banget buat kalian, sebagai pasangan, duduk bareng dan ngobrol dari hati ke hati. Tanyakan, kita ini mau nikah buat hidup bareng atau buat pamer sehari? Kalian tahu nggak? Di banyak negara maju, tren pernikahan mewah itu mulai ditinggalkan. Karena mereka sadar, yang lebih penting dari pesta adalah persiapan mental dan finansial untuk hidup bersama. Mereka milih menikah di taman, di rumah teman, bahkan cuma ngumpul keluarga inti. Nggak ada glamornya, tapi justru lebih hangat dan bermakna. Karena yang penting adalah orangnya, bukan acaranya. Di Indonesia, kita emang masih terbiasa dengan adat dan budaya yang kuat. Itu bagus. Tapi budaya itu juga bisa disesuaikan. Nggak ada aturan saklek bahwa pernikahan harus mahal supaya sah atau supaya bahagia. Justru semakin sederhana, semakin sedikit distraksi,
Dan kalian bisa lebih fokus ke hal-hal penting setelahnya. Kebahagiaan itu bukan hasil dari berapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi dari seberapa bijak kita menggunakannya. Kalau kalian habisin semua tabungan atau bahkan ngutang demi satu hari pesta, maka 364 hari sisanya bisa jadi penuh tekanan. Tapi kalau kalian mulai pernikahan dengan mindset sehat, dengan rencana matang, dan saling memahami, maka 364 hari itu bisa jadi lebih ringan. Mungkin kalian mikir, tapi aku pengen pernikahan yang memorable. Hey, memorable itu bukan soal mahal atau enggak. Memorable itu soal makna. Momen bahagia bisa diciptakan dengan hal-hal kecil tapi tulus. Bahkan pernikahan di masjid kecil dengan keluarga dekat bisa lebih ngena daripada pesta ribuan orang, tapi kalian gak kenal siapa-siapa. Dan jujur aja, menikah itu butuh banyak tenaga, emosi, dan uang. Kalau kalian bisa mulai dengan langkah realistis, kalian punya lebih banyak energi buat membangun rumah tangga yang kuat. Karena percaya deh, masalah dalam rumah tangga itu bukan soal dulu pesta kita gimana, tapi soal hari ini kita cukup atau enggak. Kita harus ubah pola pikir bahwa pernikahan mewah itu tanda sukses. Enggak, tanda sukses itu kalau kalian bisa saling dukung dalam suka dan duka. Kalau kalian bisa ngatur keuangan bareng, bisa lewatin krisis bareng, bisa tetap saling genggam tangan walau dompet kosong. Saya tahu ini bukan hal yang gampang, apalagi kalau lingkungan sekitar kita masih menjunjung tinggi simbol-simbol kemewahan. Tapi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita yang nentuin jalan hidup kita. Kalau kita mau bahagia tanpa beban, ya kita harus berani bilang enggak ke tekanan sosial yang bikin kita jadi orang lain. Coba bayangin kalian menikah tanpa utang. Bangun pagi pertama setelah ijab kabul, dan kalian gak mikirin cicilan, tapi mikirin mau ngapain bareng hari ini. Bisa ngopi bareng pasangan, bisa jalan-jalan santai, bisa ngobrol soal impian kalian ke depan. Bukan malah duduk bareng sambil bingung bayar bunga pinjaman. Jadi, bisa gak bahagia tanpa pernikahan mewah? Jawabannya, bisa banget. Bahkan lebih bahagia, karena kalian bisa fokus ke yang esensial, bukan yang sensasional. Bahagia itu sederhana, asal kita mau berpikir realistis dan gak dibutakan gengsi. Dan ingat, hubungan yang sehat dimulai dari mindset yang sehat. Kalau dari awal kalian udah bisa saling jujur dan kompromi soal hal-hal kayak biaya nikah, itu jadi latihan bagus buat kehidupan selanjutnya. Karena setelah menikah, kompromi itu jadi makanan sehari-hari. Dan komunikasi yang jujur adalah pondasi dari rumah tangga yang langgeng. Jadi, buat kalian yang lagi galau soal nikah, tapi takut soal biaya, tenang. Kalian gak harus punya pesta megah untuk punya cinta yang besar. Kalian cuma butuh keberanian buat bilang, kita cukup jadi diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang jalanin pernikahan itu kalian, bukan tamu undangan. Dan semoga setelah dengerin ini, kalian jadi bisa mikir ulang. Mau nikah buat siapa? Buat diri sendiri atau buat penonton?